Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Crypto In. Selamat sore teman-teman semuanya. Semoga hari ini luar biasa buat kita semua. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi. Dan tidak lupa juga yang sudah subscribe dan join Telegram Group, kalian berhak mengikuti giveaway dari saya teman-teman ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan join Telegram Group. Dan untuk pengumumannya, saya akan lakukan di channel Telegram dari Crypto In. Link ada di deskripsi. Oke, langsung saja teman-teman. Oke, market kali ini lagi hancur berantakan, teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Di koin-koin utama ini hancur berantakan dan parah ya untuk saya. Oke, langsung saya ke market ya. Saya ke market dan di koin favorit saya, wow, merah ya, berdarah-darah semua nih teman-teman ya. Dan di sini ada beberapa yang hijau ya, BHT, SW ya, Safe Wolf ini naik 71%. Nah, di sini kelihatan sekali kalau banyak ya, banyak koin-koin yang tidak diperhatikan dari dulu ya, kadang kita lepas tapi mereka yang hijau tiba-tiba. Nah, ini menjadi salah satu koin-koin alternatif sih ya, alternatif di antara koin alternatif. Mungkin teman-teman bisa apa ya, bisa mikir sampai ke sana ya. Jadi ini kan altcoin teman-teman ya, altcoin. Nah, di dalam altcoin itu ya, kita pasti punya koin alternatif. Oke, ini kayaknya lagi hijau ya, dan jadi semua nimbrung ke situ. Kira-kira seperti itu ya kalau versi saya. Tapi untuk overall teman-teman lagi parah semuanya ya. Jadi saya bingung juga kalau teman-teman yang lain pada nanya, "Bang, kenapa turun? Kok ini turun? Kok Saitama?" Nah, kali ini teman-teman ya bukan Saitama juga teman-teman ya. Shiba anjlok parah ya, Baby Doge anjlok parah, Doge apa Shiba Doge ya. Buff Dodge ya, Sinja, Raca semua turun teman-teman. Yoshi 13%. Pokoknya turunnya parah. Nah, untuk siang ini atau di sore ini teman-teman, penurunan sudah mulai berkurang dibanding ya, dibanding subuh tadi sampai jam-jam 11 siang tadi memang parah banget. Hampir semua belasan persen ya. Hampir semua belasan persen turun nyungsep lah, intinya seperti itu. Nah, di sini saya mau lihat Bitcoin teman-teman. Wow, Bitcoin parah. Coba saya ambil time frame 4 jam ya. Ya, Bitcoin memang lagi di pump. Tadi sempat di sini ya harga Bitcoin ya. 392 ya, di harga 39.200 dolar untuk satu Bitcoin. Ini parah, teman-teman ya. Jatuhnya parah, tapi di sini ya, saya ambil 1 jam time frame-nya. Ini mulai naik lagi nih teman-teman ya. Sejak di sini dia mulai grow up lagi teman-teman. Tapi it's okay lah ya. Untuk market seperti ini pasti ada alasan ya. Pasti ada alasan. Tapi alasan kali ini untuk market ya secara global ini saya agak kurang tangkap. Tetapi ada sesuatu yang menarik buat saya yang akan saya bahas teman-teman ya. Mengenai anjloknya harga Bitcoin ini ya. Ini berawal dari Bitcoin ya. Jadi bukan berarti. Jadi teman-teman bisa tahu lah ya. Kalau seandainya market tiba-tiba dump semuanya, itu Bitcoin efek tentunya. Kalau saya pribadi berpikir seperti itu ya. Jadi bukan karena bukan karena koin-koin ini kualitasnya jelek, enggak ya. Shiba, Saitama, Baby Doge ya, Shinja, Racha, mereka semua ikut turun teman-teman. Jadi bisa dilihat di sini kalau memang ya ini adalah Bitcoin, efek Bitcoin lah teman-teman. Nah, apa yang terjadi dengan Bitcoin? Langsung kita cus. Oke, langsung dari you today, Bitcoin turun di bawah 41.000 dolar ya. Ethereum, Shiba dan altcoin lainnya ikut. Inilah 3 alasan. Wow, memang parah teman-teman ya. Oke, Bitcoin turun lebih jauh ke posisi terendah 40.900 pada April tanggal 11 menandai hari kedua penurunan dari level tertinggi 43.450. Bitcoin turun 11% selama seminggu terakhir setelah berulang kali gagal mendapatkan pijakan di atas level 47. Betul. Bitcoin mau berusaha naik ke 47 teman-teman, tapi susah banget, nggak tahu kenapa ya. Ya nggak tahu kenapa, padahal bisa kita lihat Bitcoin ini diserok terus loh ya. Pada awal April ya, level 47 itu teman-teman ya. Pembelian Bitcoin Terra senilai 176 juta pun nggak membantu teman-teman ya. Terra membeli 176 juta dolar ya.
di hari Minggu kemarin itu gagal menopang harga cryptocurrency andalannya yaitu Bitcoin. Sebagian besar altcoin teratas lainnya berkinerja lebih buruk daripada Bitcoin selama 7 hari terakhir dengan Ethereum dan Shiba Inu ya masing-masing turun 6 dan 5,71% dalam 24 jam terakhir per data Coin Market Cap ya, itu untuk versi The Coin Market Cap. Mayoritas altcoin juga kehilangan nilai pada waktu pers, betul. Seperti yang sebelumnya dicakup oleh You Today, Luna Foundation Guard atau LFG ya, sebuah organisasi nirlaba yang berbasis di Singapura yang berfokus pada peningkatan blockchain Terra, mendapatkan Bitcoin senilai 176 juta dolar lagi, teman-teman ya. LFG sekarang memegang sekitar 1,7 miliar dolar dalam cryptocurrency terbesar yaitu Bitcoin tentunya. Bitcoin diperdagangkan pada harga 41.224 sementara Ethereum terlihat pada 3.059 pada waktu per saat ini. 3 alasan potensi untuk penurunan. Nah, ini teman-teman ya. Pertama di sini ada ketakutan investor. Kenapa terjadi ketakutan investor? Karena banyak hoax di sana. Banyak food di sana yang menjadikan investor ya panik atau mulai tidak percaya ya. Kira-kira seperti itu. Karena investor sekarang berbeda dengan investor dulu, teman-teman ya. Kalau investor dulu ya investasi ya investasi. Kalau investor sekarang beda, teman-teman. Masukin uang, kalau cuan sudah kabur semua gitu loh. Kira-kira seperti itu. Makanya lebih fluktuatif di zaman sekarang ya untuk cryptocurrency daripada dulu ya. Kira-kira begitu menurut saya. Oke, kita langsung ya. Ketakutan investor, Crypto Fear and Greed Index yang mengukur sentimen pasar, mengukur ketakutan pada waktu pers, teman-teman. Saya sebelum ini saya mau buka dulu ya Fear and Greed dari cryptocurrency, khususnya Bitcoin. Oke, saya buka langsung dari Twitternya aja teman-teman ya, biar lebih pasti infonya. Soalnya Fear and Greed ini agak sensitif karena berbeda-beda versi teman-teman. Kali ini langsung ya dari Fear and Greed-nya teman-teman. Banyak di luar sana kan Fear and Greed-an teman-teman. Oke, di sini ketakutan investor atau bisa dibilang masih daya beli masih di 20% teman-teman ya. Dari gambar ini teman-teman bisa lihat ini ya. Ketakutan investor itu masih tinggi karena 20% ya, daya belinya turun sampai 20%. Kalau kemarin-kemarin ya sempat 32 teman-teman lihat ya, sempat naik lah kepercayaan atau trusting itu sempat naik terhadap cryptocurrency atau saya bicara Bitcoin kali ini teman-teman. Nah, di sini daya belinya sangat-sangat jauh dari kemarin-kemarin, ini turun. Nah, ini kenapa saya harus membahas ini dan kalian harus tahu juga tentang ini ya. Jadi, untuk data di sini investor ada rasa ragu ya. Oke, lanjut. Oke, dan kedua ya, kekuatan DXY teman-teman ya. Indeks dolar DXY yang mengukur nilai greenback versus mata uang yang berbeda mencapai tertinggi 2 tahun di atas 100 hari ini ya. Bulan ini mata uang cadangan global telah naik 1,6% menurut data yang disediakan oleh TradingView. Penguatan DXY ya dapat mempengaruhi harga mata uang kripto karena Bitcoin dan altcoin dipasangkan dengan USD. Betul teman-teman. Jadi ini menyangkut dengan Fed lagi, kita kembali ke Fed lagi teman-teman ya. Jadi di bulan apa ya? Di bulan Februari kayaknya ya. Nah, dan semoga untuk DAM di bulan ini tidak mengikuti DAM Februari karena ini masih politik-politik ya teman-teman ya. Masih politik-politik dari Fed semua, dari Amerika semua nih. Tentang suku bunga dan lain-lain itu masih efek ternyata sampai di awal April ini teman-teman. Oke, kekhawatiran pengetatan Fed. Nah, itu kan pada hari Senin pagi ya, imbal hasil Treasury 10 tahun melampaui 2,76% sedangkan tingkat 5 tahun dan 30 tahun tetap terbalik. Kekhawatiran bahwa peningkatan inflasi dan rencana Federal Reserve ya untuk memperketat kebijakan moneter secara agresif dapat menghambat pembangunan ekonomi telah mendorong tingkat Treasury lebih tinggi baru-baru ini. Wow. Itulah ya namanya kripto teman-teman ya, banyak yang iri, banyak yang membuat peraturan baru. Contohnya Indonesia kemarin ya membuat peraturan pajak tetap untuk pemain cryptocurrency ya. Jadi yang berjual beli di platform lokal dan non lokal tetap ya, kalau seandainya kalian KYC tetap kena gitu loh ya. Jadi ya mau bilang apa teman-teman ya, intinya yang saya ambil di sini satu teman-teman, ketika ini terjadi ya ketika ini terjadi ini bukan karena koin-koin atau saya berbicara altcoin kali ini, bukan berarti koin-koin altcoin yang kita pegang ini kualitasnya menurun, tidak ya. Bukan berarti kalian saat ini punya Shiba contohnya, kalian punya Yoshi, kalian punya Terra, kalian punya pokoknya altcoin lah, alternative coin.
Bukan berarti ketika mereka turun ya, ketika koin-koin ini turun itu karena perform mereka buruk, bukan. Tetapi ini jelas real ya, efek dari Bitcoin. Oke, kira-kira seperti itu. Mungkin teman-teman akan bertanya, apa sih Bang hubungannya Bitcoin dengan apa namanya altcoin? Sekarang gini teman-teman ya. Kita mungkin mendengar apa ya, banyak di luar sana yang mengatakan Bitcoin itu mother of crypto ya atau Bitcoin itu adalah acuan dari para kripto. Tapi kalau investor berbicara lain teman-teman. Kalau investor besar dia berpikir gini, Bitcoin ketika turun ya, saya harus menjual altcoin saya dan membeli Bitcoin. Karena Bitcoin itu mahal, makanya walaupun investor beli teman-teman susah akan naik. Oke? Dan kalau di apa namanya di altcoin otomatis akan ngefek-ngefek sekali karena orang-orang berbondong-bondong menjual aset micinnya, saya bilang aja micin ya. Orang-orang berbondong-bondong menjual aset micinnya, mereka berbalik ke Bitcoin ya. Mereka berbalik ke Bitcoin karena apa? Kapan lagi dapat diskon seperti ini? Ya, itu para investor, teman-teman. Oke, saya banyak ngomong sampai lupa. Oke, kekhawatiran bahwa peningkatan inflasi pada Senin pagi, imbal hasil Treasury 10 tahun melampaui 2,76%, sedangkan tingkat 5 tahun dan 30 tahun tetap terbalik. Kekhawatiran bahwa peningkatan inflasi dan rencana Federal Reserve ya untuk memperketat kebijakan moneter secara agresif dapat menghambat pembangunan ekonomi telah mendorong tingkat Treasury lebih tinggi baru-baru ini. Wow, minggu ini akan melihat rilis ya, 2 set data inflasi, indeks harga konsumen Maret ya pada hari Selasa dan indeks harga produsen dari bulan sebelumnya pada hari Rabu. Tidak ada rilis data ekonomi utama yang dirilis pada hari Senin, teman-teman. Jadi jelas, teman-teman ya. Ini masih ada berbau-bau politik ya, karena cryptocurrency pemicu cryptocurrency itu adalah news, teman-teman ya. Pemicu cryptocurrency itu adalah news. Itu kita nggak berbicara kita berbicara di luar supply, teman-teman ya. Walaupun supply sedikit ya, kalau beritanya buruk pasti goyang, teman-teman. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi buat teman-teman semua ya yang punya koin ya, yang punya altcoin ya, saya kembali dulu teman-teman. Oke, jadi teman-teman semua yang punya altcoin ya, kalau saya sih punya banyak ini teman-teman ya. Teman-teman punya ini koin-koin ini yang lagi turun parah, bukan berarti mereka tidak bagus. Mereka turun bukan berarti mereka itu scam atau rug pull, tidak. Jelas sekali mereka turun karena efek Bitcoin ya. Kecuali nih teman-teman ya. Kecuali tiba-tiba Saitama anjlok sampai 0,1 NUSD. Nah, ketika kita buka market cuma Saitama yang anjlok, bisa-bisa saya bilang Saitama itu rug pull ya. Rug pull, dan itu pun belum bisa 100% gitu loh. Nah, itu contoh-contoh kalau memang koin yang bermasalah. Tetapi kali ini tidak ya. Bukan koin kita yang bermasalah tapi memang efek dari Bitcoin, kira-kira seperti itu. Semoga ini masuk ya teman-teman ya. Dan semoga ini diterima logika. Tapi saya rasa ini penjelasan saya logika dan saya sudah memberikan alasan-alasan di balik statement saya barusan, teman-teman. Semoga bermanfaat, teman-teman, nggak usah panik ya. Tapi terserah sih ya. Tetap saya menyarankan buat teman-teman semua, Dior ya, do you own research ya. Kalian riset lagi bener nggak yang saya ngomong ya. Kalau kalian mau jual silakan, kalian mau cut loss silakan, kalian mau beli silakan, teman-teman ya. Kira-kira seperti itu. Semoga ini bermanfaat, teman-teman ya. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua dan selamat sore.